Presiden Jokowi bersama para menteri terkait rapat membahas pengalihan subsidi BBM di kantor Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perintah Presiden Jokowi membagikan tambahan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah pekan ini. Salah satunya berbentuk bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 12 triliun lebih untuk lebih dari 20 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Dari total 24 triliun rupiah lebih bansos tambahan pengalihan subsidi BBM dibagi menjadi bantuan langsung tunai atau BLT dengan nominal tiap penerimanya adalah Rp600.000 dengan total 12,4 triliun rupiah untuk 20,65 juta kelompok penerima. Lalu untuk subsidi upah dengan nominal tiap penerima Rp600.000 dengan total nilai 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja. Yang ketiga adalah subsidi pemerintah daerah dengan total 2,17 triliun rupiah yang bersumber 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Rencana kenaikan harga BBM subsidi menimbulkan pro kontra. Pihak yang kontra menilai akan ada dampak kompleks saat BBM subsidi dinaikkan, misalnya kenaikan harga bahan pokok. Ini disampaikan Wakil Ketua MPR fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, yang meminta kenaikan harga BBM subsidi ditunda dulu. Salah satu alasannya adalah dampak dari pandemi COVID-19, di mana sedang dikejar pemulihan ekonomi. Kami Gerindra berharap kalau masih mampu, negara masih memungkinkan, keuangan masih kuat, jangan dinaikkan dulu. Kenapa? Supaya pemulihan ekonomi pasca COVID ini lebih cepat. Biar pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat lagi. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi inflasi besar, akan terjadi kenaikan barang-barang, akan terjadi daya beli yang merendah, dan itu akan menyulitkan kita dalam pemulihan ekonomi. Intinya ditunda, Pak ya? Kalau bisa ditunda, tundalah. Dewan Energi Nasional menilai BBM subsidi digunakan masyarakat yang sebenarnya tidak layak menggunakannya, dalam arti tidak tepat sasaran. Maka itu anggarannya bisa dialihkan, misalnya membangun fasilitas kesehatan. Yang penting bahasa kita semua sudah seragam, bahwasannya subsidi itu tidak tepat sasaran. Ya, subsidi tidak tepat sasaran dan menghabiskan uang 502 triliun itu bisa dimanfaatkan macam-macam. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan membangun fasilitas kesehatan. Bapak Presiden kan arahannya jelas. Satu adalah kemampuan daya beli tolong diperhatikan. Kan itu kan. Terus yang kedua juga menyangkut mengenai merealokasi anggaran itu untuk supaya tepat sasaran. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sebagian besar BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, sebagian besar dinikmati warga mampu. Misalnya Pertalite, dari jumlah 86% pengguna rumah tangga, hanya 20% yang dinikmati warga miskin. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih rinci soal skema tambahan bantalan sosial pengalihan subsidi BBM dari pemerintah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Inti Putu Trisnanda dari Gedung DPR RI Jakarta. Putu, pengalihan subsidi BBM ini kan sudah jadi atensi pemerintah maupun juga DPR. Nah, kapan tambahan bansos siap dibagikan kepada warga?
Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Rencananya jika sesuai dengan jadwal ataupun juga hasil pembicaraan dengan Presiden hari ini, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini bahwa pada awal bulan September rencananya bantuan ini sudah siap untuk kemudian diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang mana? Karena kalau berbicara soal bantalan sosial terkait dengan anggaran yang dianggarkan untuk membantu masyarakat selama ada wacana kenaikan BBM, ini pemerintah memiliki dua skema, yakni jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana salah satunya yang masuk dalam kategori jangka pendek adalah bantuan langsung tunai yang akan diberikan melalui Kementerian Sosial. Pada bulan September nantinya akan ada anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan diterima pada lebih dari 20 juta kelompok ataupun juga keluarga penerima manfaat. Nanti anggaran sebesar angka yang tadi saya sebutkan ini nantinya akan dibagikan masing-masing kurang lebih mendapatkan 600.000 selama 2 bulan. Bagaimana mekanismenya? Nantinya ini akan dibagi menjadi 2 kali pembagian, masing-masingnya kurang lebih di 1 bulan akan ada 2 kali lagi pembagian, di mana total ada 4 kali pencairan. Di 1 kali pencairannya ini besarannya adalah Rp150.000. Sehingga totalnya pada bulan kedua masyarakat penerima bantuan ataupun juga manfaat ini akan menerima besaran uang sebesar Rp600.000. Lebih lengkapnya lagi, Audrey dan juga saudara, berikut pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait dengan bantuan langsung tunai subsidi penyesuaian harga BBM. Data terakhir, data per September, nanti per September saya tetapkan kita akan berikan bantuan. Tadi kan 4 kali 150.000 ya. Tapi akan kami bagi 2 kali penyerahannya. Jadi itu di luar bansos rutin. Ya. Jadi dia di topping gitu, di top up gitu. Udah siap sebetulnya. Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, rutin. Berarti 300 jadinya ya kan? 300 betul. Ya, Audrey, selain itu juga ada sejumlah bantuan lain. Ini bukan hanya dari Kementerian Sosial saja, tetapi ada juga bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian juga ada subsidi upah yang nantinya juga akan diberikan kepada sejumlah pihak yang memang masuk dalam kategori penerima bantuan. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kenaikan sendiri, sebetulnya Audrey dan juga saudara sampai saat ini pemerintah ini belum memutuskan kapan sebetulnya BBM atau bahan bakar minyak ini akan yang dinaikkan. Kalau kemarin berbicara soal yang non subsidi ini sudah dinaikkan, ada sejumlah jenis bahan bakar minyak yang sudah dinaikkan, tetapi kalau untuk yang bersubsidi sampai dengan saat ini memang masih wacana. Kalau dari DPR tempat saya melaporkan saat ini memang ada pro dan kontra, meskipun demikian juga sebagian pihak yang mendukung adanya kenaikan BBM ini juga tetap memberikan catatan, terutama terkait dengan bagaimana subsidi ini bisa diterima tepat sasaran, tepat guna, dan juga PR lainnya adalah untuk bisa mengendalikan penggunaan BBM di masyarakat. Parlemen Senayan ini meminta agar pemerintah ini juga mengoptimalkan transportasi publik agar masyarakat ini juga satu persatu mulai beralih kepada transportasi publik sehingga penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan, penggunaan BBM dengan bahan bakar fosil ini juga bisa ditekan, dan kita bisa mendapatkan kesesuaian ataupun juga penggunaan BBM ini bisa kembali normal. Karena memang pasca pandemi COVID-19 sesuai juga dengan permintaan-permintaan dari publik begitu, yang hari ini ada aksi-aksi penolakan terkait dengan harga BBM adalah jangan sampai harga beli masyarakat ini menurun. Karena pasca pandemi COVID-19 ekonomi ini juga cukup anjlok sehingga harapannya nanti ini bisa lambat laun membaik lagi dan situasi ekonomi di Indonesia ini bisa kembali lebih baik lagi. Audrey. Ada bantuan sosial tambahan untuk pengalihan subsidi BBM. Terima kasih laporannya dari Gedung DPR RI, Niputu Trisnanda.